Pernahkah berpikir bagaimana cara kita sebagai freelancer mendapatkan klien pertama kita? Bagaimana strategi promosi yang baik? Terkadang seorang freelancer, terutama freelance designer yang baru saja terjun ke dunia freelance, kebingungan bagaimana cara mendapatkan klien pertamanya. Hal ini dikarenakan persaingan yang semakin ketat membuat para freelancer harus mencari cara yang kreatif untuk mendapatkan calon konsumen pertama mereka. Selain itu, tidak ada yang bisa langsung mendapatkan klien pada hari pertama debut sebagai freelancer. Para hadirin bisa membayangkan, freelancer itu mostly adalah pekerja yang bersifat individual, di mana semua proyek dikerjakan sendiri. Sudah harus mengerjakan proyek, harus bikin branding juga sebagai freelancer, harus menguasai banyak sekali skill. Jadi kalau dibilang desainer itu harus bisa semuanya, bisa dibilang itu adalah fakta yang cukup menyakitkan. Jangankan di dunia freelancer, bahkan di dunia perusahaan besar sekalipun bisa terjadi hal seperti itu. Disinilah power of social media. Mengapa demikian? Karena freelancer bisa mempromosikan jasanya melalui media sosial. Itu saja? Tidak, disinilah freelancer juga harus menggunakan strategi marketing yang baik agar jasanya bisa tepat sasaran. Salah satunya adalah menjadi content creator. Maka dari itu, saya, Adelia Nadwa, akan memaparkan bagaimana sebuah konten dapat mendatangkan seorang klien. Content creator, simpelnya adalah orang yang memproduksi atau membuat konten untuk diupload ke media sosial. Konten itu bisa bermacam-macam, ada yang dalam bentuk foto, video, musik, dan lain-lain. Siapapun bisa menjadi content creator tanpa mengenal batas usia. Ada orang yang menjadikan content creator sebagai job utama mereka, ada juga yang menjadikan side job atau iseng-iseng saja karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama mereka. Biasanya, seseorang disebut content creator apabila mereka memproduksi konten yang sama dengan konsistensi waktunya, entah itu 1 bulan sekali, atau 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali. Ini bisa menjadi kesempatan para hadirin sebagai freelance designer untuk memproduksi dan mengunggah karya sebanyak-banyaknya agar karya para hadirin dapat dilirik oleh calon konsumen para hadirin. Mungkin para hadirin bingung, bagaimana cara menjadi content creator yang baik terutama untuk para freelance designer? Bagaimana cara jasa kita tepat sasaran? Sebelum menjadi content creator, ada baiknya para hadirin memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah spesialis jasa apa yang ditawarkan. Desainer itu ada banyak jenisnya. Ada packaging designer, logo designer, UI UX, dan masih banyak lagi. Dan terkadang freelance designer juga menawarkan jasa lainnya yang masih satu linear seperti edit video, animasi, motion graphic, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah siapa target konsumennya, apa platform yang akan digunakan. Tidak mungkin jika para hadirin menargetkan semua jenis konsumen karena itu sangat banyak dan akan membuat para hadirin pusing sendiri. Target konsumen itu sendiri juga mempengaruhi bagaimana pembawaan kita sebagai freelancer di media sosial. Misalkan, jika target kita adalah perusahaan besar, maka pembawaan atau branding kita harus formal. Sebaliknya, jika target klien kita adalah remaja, Gen Z, maka branding kita bisa informal atau bahkan santai. Sebagai contoh, ketika kita ingin mempromosikan jasa kita dengan target konsumen Gen Z yang terkenal dengan hal-hal absurd, maka kita bisa membuat konten promosi dengan menambahkan sedikit jokes Gen Z yang relate dengan kehidupan mereka. Selain itu, penggunaan platform juga mempengaruhi siapa target yang akan tersasar. Karena fakta uniknya, pengguna di setiap platform itu beda-beda loh sifatnya. Misalkan platform Twitter atau X, itu isinya orang-orang yang serius, orang yang suka curhat, orang yang suka cancel orang. Terus juga TikTok yang isinya suka humor-humor receh, tapi mostly juga penikmat konten-konten yang tidak bermanfaat. Dalam artian konten hoax, atau kadang mereka suka ngejok sesuatu yang harusnya itu sesuatu yang serius, dan platform lainnya. Jadi di sini para hadirin harus tahu platform apa yang populer digunakan dan riset siapa dan seperti apa user-user yang ada di platform tersebut. Para hadirin juga bisa menggunakan lebih dari satu platform untuk memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak audiens. Yang ketiga, bagaimana branding para hadirin? Setelah mengetahui siapa target pasarnya, maka para hadirin dapat menentukan mood atau pembawaan para hadirin sebagai freelancer di media sosial. Yang keempat adalah konten apa yang ingin dibawakan. Konten itu luas sekali para hadirin, berbagai macam hal bisa dijadikan konten. Para hadirin bisa mengupload hasil karya, di balik pembuatan karya baik dalam bentuk foto atau video, bahkan video lucu pun juga bisa dijadikan konten. Hal ini juga tergantung jenis dan konteks apa yang ingin dibawakan melalui konten tersebut. Dengan menjadi content creator, maka para hadirin secara tidak langsung dapat mempromosikan jasa sehingga tidak hanya menarik audiens untuk menikmati konten, tetapi juga bisa menggunakan jasa para hadirin.
Tapi, rasanya kaku sekali jika seorang content creator tidak memiliki personal branding. Kenapa demikian? Nah, sebelum itu, apakah para hadirin kenal orang ini? Ya, dia terkenal karena konten parodinya dan personalitinya yang absurd. Lalu, apa sih hubungannya? Hubungannya adalah bagaimana personal branding bisa menargetkan audiens yang tepat sasaran. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai branding yang akan dibawakan, saya akan menjelaskan apa itu personal branding. Personal branding adalah cara kita membangun citra dan ciri khas kita di mata para audiens agar konten produk atau jasa yang kita punya tepat sasaran. Personal branding ini juga bisa digunakan sebagai media promosi agar calon klien ingin menggunakan jasa kita. Salah satu media untuk membangun personal branding adalah media sosial. Media sosial ini jangan kita gunakan cuma buat scroll aja, referensi aja, tapi gunakan juga sebagai media promosi dan personal branding kita. Ini sangat penting karena siapapun dapat melihat isi akun kita di mana saja dan kapan saja, sehingga cara kita mengelolanya dapat mempengaruhi kualitas dan personal branding kita. Zaman sekarang, banyak kreator yang menggunakan teknik marketing teraneh mereka untuk menarik para audiens. Hal ini juga termasuk bagian dari branding perusahaan atau personal branding dari konten kreator. Inilah salah satu contoh konten promosi yang diunggah oleh akun Instagram @BrandonArtMendez. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. If I know when that I love it, I can only be one thing. I know when that I love it. Terlihat aneh bukan? Video yang absurd ini justru mendapatkan jumlah views dan likes yang banyak dibandingkan video-videonya yang lain. Hal ini terjadi bukan karena sistem algoritmanya saja, tetapi preferensi konten zaman sekarang yang dimana lebih menyukai konten yang tidak ada konteksnya atau hanya modal rekam dengan durasi sebentar. Sehingga, para kreator harus mencari strategi terbaik agar konten mereka bisa sampai ke target audiens mereka. Adapun hal-hal ini dapat mempengaruhi personal branding kita di mata para audiens, yaitu isi konten. Apa yang kita posting adalah apa yang ada dalam diri kita. Jadi, usahakan untuk menghindari posting konten-konten yang tidak pantas tentang NSFW, SARA, atau konten terlarang lainnya. Yang kedua, cara kita merespon berita. Bagaimana kita merespon sebuah isu atau berita yang viral, itu entah kita merasa marah, senang, atau lucu atas berita itu juga sangat mempengaruhi. Ada loh yang meresponnya dengan cara membuat konten langsung yang berhubungan dengan isu tersebut. Seperti contoh tentang viralnya sayembara logo Barantin, tapi yang menang justru tim internalnya. Banyak masyarakat yang geram mengenai hal tersebut, tapi ada beberapa konten kreator yang justru membuat konten cara membuat sebuah logo yang diadaptasi dari isu tersebut. Seperti ini. Surya bikin logo 10 juta. 1. Buat 2 lingkaran seperti ini. 2. Cari di Google gambar Garuda PNG, letakkan di tengah lingkaran. 3. Beri tulisan dan sesuaikan dengan lingkaran. Lalu kasih bintang 8 sudut. Yang terakhir memberi warna logo agar lebih menarik. Jadi deh logo 10 juta. Terakhir yang gak kalah penting adalah cara kita berinteraksi dengan audiens. Ini penting karena audiens dapat bereaksi dengan cepat ketika suatu interaksi dengan konten kreator terjadi. Seperti contoh ketika kita menanggapi komentar audiens di postingan kita atau kita memberi komentar terhadap suatu postingan. Jika kita merespon atau memberi komentar dengan baik atau sesuai konteks dari komentar atau postingan dan kita melakukan dengan cara yang sama berulang kali, maka audiens akan berpikir bahwa kita atau branding kita ini memiliki positive vibes. Tapi bisa juga ada suatu situasi di mana kreator ini hanya bercanda atau yang lagi trending sekarang adalah sarkasme atau satire. Sehingga audiens hanya menganggap bercanda atau sebagai bentuk sindiran. Tapi dengan catatan jika audiens paham konteks dari interaksi para hadirin dengan audiens ya. Karena jika tidak ya itu, audiens akan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius dan bisa bermakna negatif bagi audiens. Nah, semuanya sudah siap, maka yang terakhir adalah pembuatan konten. Para hadirin tidak perlu khawatir apabila hasilnya kurang memuaskan, karena tidak ada satupun kreator yang langsung menghasilkan konten yang bagus pada debut pertamanya sebagai konten kreator. Karena kuncinya adalah konsistensi. Apabila para hadirin konsisten membuat konten, maka hasil konten yang dibuat akan terus terimprovisasi. Para hadirin tidak perlu membuat konten setiap hari, setiap jam, atau bahkan setiap saat. Karena cukup menjatuhkan konten setiap bulan sekali, 2 minggu sekali, itu juga termasuk bagian dari konsistensi. Jika para hadirin memiliki waktu luang, bisa tuh digunakan untuk riset konten, brainstorming, lalu eksekusi, melakukan terus berulang-ulang, sehingga para hadirin memiliki banyak stok konten untuk diupload berdasarkan jadwal yang sudah dibuat.
Bisa juga jika para hadirin ingin share hasil karya atau commission untuk klien, bisa tuh langsung diupload. Lebih baik lagi jika dikasih tahu juga kisah dibalik pembuatan karya tersebut melalui caption. Kesimpulannya adalah, penggunaan sosial yang baik dapat mempengaruhi performance dan personal branding kita sebagai freelance designer, karena konten apapun bisa disisipkan promosi secara terselubung sesuai dengan kreativitas para hadirin. Itulah pemaparan saya mengenai bagaimana sebuah konten dapat mendatangkan klien. Sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk para hadirin. Agar tongkrongan tidak bubar, adakah 1 miliar? Agar karya kita menghasilkan dolar, buatlah konten, jangan cuma scroll layar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.